Mari kita berdoa sebelum kita membaca akan firman Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca bagian daripada firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu untuk kami boleh belajar bersama, kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh bersama bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kami, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan membaca bagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami
daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. tetapi kata Rut, Janganlah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maaf. ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? tetapi ia berkata kepada mereka, Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya,
dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang hari ini kita dalam rangka pertukaran pelayan firman Sinode Gereja Kristus, dan saya boleh melayani di Gereja Kristus Bogor. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tema kita adalah Rut si Malang yang ditimang. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita saat ini, kita tahu bahwa kita ini hidup tidak selalu jalannya mulus gitu ya. Tidak selalu semuanya berjalan dengan lancar. Kadangkala ada tidak enaknya. Masalah demi masalah bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi ini yang hampir 3 tahun nanti ya, bulan Maret tahun depan. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, betul ya. Walaupun sekarang sudah mulai booster kedua, saya sudah booster kedua begitu ya. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, bahkan sekarang akhir-akhir ini juga semakin meningkat. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi ini banyak sekali orang yang mengalami dampak, tentunya dampak negatif gitu ya, walaupun ada positifnya begitu ya. Tapi banyak sekali dampak negatifnya. Mungkin ada di antara kita yang juga mengalami ya dampak negatif tersebut di tengah situasi pandemi ini. Ada yang mungkin di PHK dari tempat kerjanya. Ada yang perusahaannya tutup. Sudah berusaha mencari gitu ya, berjuang untuk membuka usaha kembali sampai hari ini. Ternyata belum bisa seperti dulu lagi begitu ya. Sudah berusaha tetapi tetap mengalami kesulitan. Bahkan mungkin masalah pekerjaan belum beres dan belum bisa pulih begitu ya. Sudah ada masalah lain lagi. Ada anggota keluarga yang terkena penyakit. Sekarang ini penyakit begitu luar biasa macam-macam begitu ya. Atau mungkin diri kita yang terkena penyakit yang parah yang harus membutuhkan pengobatan yang ekstra, biayanya ekstra banyak lagi begitu ya, cukup tinggi. Ada juga orang yang kita kasihi pulang ke rumah Tuhan karena COVID. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga ternyata harus pulang terlebih dahulu ke rumah Tuhan sehingga mengalami kesulitan lagi. Masih banyak sekali masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasa hidup ini kok semakin sulit. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalami ya masalah belum selesai, ada masalah lagi, akan berkata, aduh malang banget hidup ini. Sudah jatuh ketimpa tangga, kita tahu ya, peribahasa seperti itu. Bapak Ibu, kadangkala ketika masalah demi masalah datang dalam hidup kita, bisa membuat kita berputus asa. Karena nggak tahu lagi saya mesti bagaimana. Bahkan celakanya ada yang fatal, pingin untuk mengakhiri hidup ini dengan jalan pintas. Saya sudah nggak sanggup lagi. Berapa banyak orang yang mengambil jalan pintas ketika tidak sanggup menjalani kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Nah hari ini kita mau belajar dari tokoh Rut
Yaitu pada zaman hakim-hakim di tanah Kanaan yang dibilang berlimpah dengan susu dan madu, saat itu terjadi kelaparan. Dan ini merupakan bentuk penghukuman Allah kepada Israel atas dosa-dosa mereka. Itu kita bisa baca dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 18 sampai 20. Nah, pada saat terjadi kelaparan, sebuah keluarga yaitu Elimelech, kemudian Elimelech ini membawa istrinya yaitu Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kileon pergi untuk mencari tempat yang dianggapnya aman begitu ya, banyak dengan kelimpahan makanan. Elimelech bersama keluarga yang tinggal di Bethlehem yang artinya adalah kota roti yang harusnya penuh dengan kelimpahan makanan, toh ternyata juga terjadi kelaparan di kota itu. Sehingga Elimelech harus menjual semua harta bendanya, kekayaannya untuk akhirnya dia pergi meninggalkan Bethlehem. Mereka pergi ke Moab bersama dengan keluarganya. Elimelech pergi dengan tangan yang penuh karena harta bendanya dijual, kemudian dia bawa ke Moab. Nah, dalam hal ini Elimelech ingin menyelamatkan keluarganya. Tapi ada satu hal yang menjadi kesalahan yang diperbuat oleh Elimelech. Apa itu? Yaitu seharusnya Elimelech tidak pergi ke wilayah kafir, karena Moab ini dianggap sebagai bangsa kafir, karena mereka menyembah ilah-ilah, mereka tidak mengenal Allah pencipta alam semesta ini, itulah orang Moab. Nah, si Elimelech ini pergi ke sana, dia bukan pergi ke tempat saudaranya atau familinya yang sama-sama orang Israel, atau tetap diam di Bethlehem mengandalkan Tuhan, tetapi dia memilih untuk menjual semua harta bendanya pergi ke Moab, tempat orang kafir tersebut. Nah, di situ akhirnya dalam cerita tadi kita juga sudah baca ya, ayat-ayat Alkitabnya, meninggallah Elimelech di Moab. Nggak lama kemudian kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kileon, mereka mengambil putri atau gadis-gadis dari Moab untuk dijadikan istrinya. Padahal mereka tahu bahwa firman Tuhan mengatakan melarang orang-orang Israel, laki-laki Israel untuk mengambil istri dari Moab, orang kafir. Mereka tahu, tetapi mereka melakukan akan hal itu. Sehingga akhirnya pernikahan tidak lama dan mereka belum punya keturunan. Akhirnya Mahlon dan Kileon meninggal dunia. Tinggallah 3 orang, yaitu Ruth, Orpa mantunya, dan juga Naomi istri Elimelech. Nah, dari sini muncullah cerita tentang Ruth menantu Naomi ini. Naomi berpikir untuk kembali ke tempat yang lamanya, yaitu balik ke tanahnya ya, ke Israel. Dia mulai sadar bahwa ketika di Moab dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dan dia sangat sedih sekali karena kehilangan suami dan kedua anaknya. Tinggallah mereka bertiga. Akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke tanahnya, ke Bethlehem ya, ke daerahnya. Kan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan bersama dengan suaminya pergi ke Moab itu adalah sebuah kesalahan. Lalu Naomi mengambil keputusan untuk dia kembali ke Bethlehem. Nah, ketika Naomi mau kembali ke Bethlehem, ke tempat asalnya, tentunya dia menyuruh 2 menantunya ini untuk kembali ke keluarganya. Tadi kita sudah baca, sudah dengarkan kisahnya. Untuk kembali ke keluarganya, ngapain ikut saya? Saya nggak ada anak lagi. Kalaupun saya punya anak, mau nunggu berapa tahun lagi, begitu ya? Nggak mungkin. Nah, tapi dari kisah itu, dari 2 menantunya, Orpa kembali kepada keluarganya. Tapi kita bisa melihat bagaimana tekad Ruth begitu ya. Ruth sangat bersungguh-sungguh mengambil keputusan untuk dia pergi bersama dengan Naomi. Dia tidak mau lepas dari Naomi. Dia ingin bersama Naomi kembali ke tanah di mana Naomi tinggal, yaitu di Bethlehem. Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun Ruth tahu bahwa dia akan tinggal di dalam kesusahan, karena Naomi yang tadinya membawa banyak harta, dia sudah habis, kembali dengan tangan kosong, dikatakan tadi demikian. Ruth tahu bahwa dia akan hidup menderita, dia akan mengalami kemiskinan, dia akan mengalami kesusahan ketika pulang ke tanah Naomi. Ruth tahu akan hal itu, tapi Ruth dengan gigih, dengan keteguhannya, dia tetap mengikuti Naomi.
Lah kita akan melihat 6 pernyataan daripada Naomi gitu ya. 6 pernyataan yang terambil dari tadi ayat 16 sampai 17 di Rut pasal 1. Yang pertama yaitu Rut akan pergi bersama Naomi. Dikatakan ya, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Sekalipun Rut belum pernah ke negerinya Naomi, ya belum pernah melihat tempat Naomi tinggal, di mana dia akan mengalami pasti akan mengalami kesedihan, keterpurukan dan sebagainya. Nggak tahu apa yang dia nanti akan alami di sana. Tetapi Rut mengatakan, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa Rut akan tinggal bersama Naomi. Sehingga dia mengatakan, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Dia mau tinggal bersama Naomi. Lalu yang ketiga, Rut akan mengikuti kepentingan Naomi. Dia mengatakan, bangsamulah bangsaku. Dari kebaikan yang dilakukan Naomi dalam kebersamaannya dengan Rut melihat ya bahwa Naomi ini sangat baik sekali. Pasti bangsanya juga orang yang baik. Sehingga Rut mengatakan, bangsamulah bangsaku. Lalu yang keempat, Rut akan masuk ke agama Naomi. Dia mengatakan, Allahmulah Allahku. Rut meninggalkan ilah-ilah yang dia sembah di Moab dan memuja Allah Israel, Allah yang hidup dan Allah yang sejati. Jadi mengikuti apa yang menjadi kepercayaan daripada Naomi. Lalu pernyataan yang kelima, Rut mau mati di ranjang yang sama. Dia mengatakan, di mana engkau mati, aku pun mau mati di sana. Jadi Rut bertekad tetap tinggal serumah dengan Naomi hingga genap masa hidupnya. Ya, ini yang ke-6. Rut ingin disemayamkan dalam kubur yang sama dengan Naomi, sehingga dia mengatakan, dan di sanalah aku dikuburkan. Rut tidak ingin jasadnya dibawa kembali ke Moab. Dia tetap akan tinggal bersama Naomi sampai akhir hidupnya, bahkan dikubur di tempat di mana Naomi tinggal. Jadi jelas sekali ya bahwa Rut punya tekad yang luar biasa, sehingga dia dengan keteguhan hati dia mengikuti Naomi. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ketika mereka Naomi dan Rut kembali, dikatakan gemparlah kota Bethlehem ketika melihat Naomi. Kenapa? Naomi yang dipandang sebagai tadinya wanita yang terpandang begitu ya, orang yang berada ketika dia pergi ke Moab, kemudian kembali dengan kosong, dengan tanpa apa-apa, orang-orang melihat Naomi ini heran, apalagi dengan membawa seorang gadis yang bukan orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali orang yang baru masuk ke agama Kristen ya, atau mungkin percaya kepada Tuhan Yesus, tidaklah mudah mereka di dalam menjalaninya. Ketika banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, bisa saja bertanya-tanya, benarkah saya ikut Kristus? Kok hidup saya malah menderita? Saya pengennya ketika saya ikut Tuhan Yesus, saya pengen hidupnya lancar, saya pengen hidupnya enak, saya pengen hidupnya terus diberkati. Tapi ketika menghadapi berbagai macam masalah, pencobaan, kadangkala bisa mulai ragu lagi ya. Mungkin bisa, ternyata salah saya mengikut Kristus. Nah, tapi kita hari ini akan belajar bagaimana dengan Rut. Di tengah kemiskinannya, bersama dengan Naomi ya, bersama dengan Naomi, Rut tidak putus asa. Dia tidak pengen kembali lagi ke Moab ketika dia mengalami berbagai macam penderitaan. Mengalami berbagai macam penderitaan. Bahkan di pasal 2 ayat 2 dia mengatakan demikian. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Di sini Rut punya tekad. Dia enggak enak-enak, diam-diam aja begitu ya, tapi dia ada usaha. Dia mau bekerja, dia mau memungut jelai-jelai dari orang-orang yang jalan di depannya, ada yang tercecer begitu ya, ada yang ketinggalan gitu ya. Dia pungut itu semua.
Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini betapa Rut itu sungguh luar biasa. Satu, dia rajin, ada kerendahan hati, nggak malu gitu ya untuk memungut jelai-jelai yang terjatuh, yang masih tersisa belum terpetik itu ya, diambil sama dia. Pokoknya dia apapun dia lakukan, dia tidak gengsi. Banyak orang yang sudah mengalami kesusahan hidup kadangkala masih gengsi untuk diberi pekerjaan. Ada beberapa begitu ya, saya kenal gitu ya, cari kerjaan. Terus saya bilang, ada enggak, dia nanya ke saya, ada enggak Bu pekerjaan? Datang ke gereja pagi-pagi pulang kebaktian, bilangnya mau konseling begitu ya. Nah terus dia bilang, Bu ada enggak pekerjaan? Waduh, kalau dadakan gini saya bingung juga ya. Kebetulan nih ada nih ya, orang minta, ada orang yang menjaga gitu ya, menjaga orang tua. Dia enggak mau, enggak mau jaga orang tua, capek gitu ya. Saya maunya yang di toko aja Bu, atau di perusahaan apa begitu ya, jadi karyawan. Aduh, ini orang saya juga nggak ngerti mau kerja di mana, yang saya tahu sedang membutuhkan ini ya. Kadang-kala orang seperti itu ya, di tengah kesusahannya ketika sedang mencari pekerjaan, tetapi ketika ditawarkan pekerjaan dia gengsi, nggak mau melakukan pekerjaan yang dianggapnya itu pekerjaan rendahan begitu ya. Nah Rut ini enggak. Dia tadinya adalah anak keluarga yang mungkin mampu begitu ya, tetapi ketika datang ke tempat Naomi, dia harus bekerja, dia menawarkan diri. Ini dia nggak disuruh oleh Naomi, dia menawarkan diri untuk bekerja. Nah, waktu itu dia bekerja di tanah milik Boas, sehingga sedikit demi sedikit Rut dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Kemudian Boas pemilik tanah itu mendapat laporan dari para penyabit tentang si Rut ini. Di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Bapak Ibu, Boas ketika mendengar laporan tentang Rut ini dari para penyabitnya, maka Boas sangat berbaik hati kepada Rut. Dan singkat cerita akhirnya Rut dijadikan istri daripada Boas ya. Nah, di dalam pasal 4 dikatakan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu yaitu Rut mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini diberi nama Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Itu ada di ayat 17. Kita tahu dari Daud kalau kita tarik benang merahnya akan lahir siapa? Kristus, juru selamat dunia. Ya, suatu hal yang luar biasa. Rut yang tadinya hidup susah dan disebut-sebut sebagai wanita yang malang hidupnya, tetapi pada akhirnya menjadi istri Boas si pemilik tanah tersebut. Bahkan Rut mendapat anugerah Tuhan menjadi nenek moyang daripada Daud. Dan seterusnya tadi saya katakan kalau kita tarik benang merah, lahirlah Kristus juru selamat dunia ini. Bapak Ibu, apa rahasianya? Rut yang dibilang malang bisa menjadi Rut yang luar biasa gitu ya, yang Rut yang diberkati oleh Tuhan. Ada dua hal di sini, yaitu imannya kepada perlindungan dan pemeliharaan Allah Israel. Iman Rut ya yang membuat Rut bisa dari hidupnya malang menjadi Rut yang berubah menjadi istri Boas, hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Yaitu karena imannya kepada Allah Israel, Allah pencipta alam semesta ini. Dia berpegang teguh di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya. Dia tidak meninggalkan Allah Naomi, Allah Israel, Allah pencipta alam semesta ini. Sehingga dia bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Yang kedua, yaitu kerendahan hati dan kerajinan di dalam mengerjakan apapun. Ya, karena kerajinannya, ketekunannya, kegigihannya membuat Rut yang malang itu menjadi Rut yang berhasil, Rut yang berubah, Rut yang luar biasa
diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah rahasia kenapa Rut yang tadinya malang di tema kita bisa menjadi Rut yang ditimang. Artinya Rut yang diberkati Tuhan luar biasa. Sebentar kita akan menyaksikan fragmen video tentang perjuangan ibu di dalam kehidupannya. Kerupuk, kerupuk. Boleh Bu, Pak, mau kerupuknya? Kerupuk, kerupuk. Puji Tuhan, hari ini hanya sisa sedikit. Ibu sudah pulang. Iya Tika, kamu sudah siap-siap? Jangan sampai nanti ada yang tertinggal ya. Sudah Bu, Tika tinggal berangkat aja besok. Tika, ibu dan almarhum bapakmu minta maaf ya nak. Kamu jadi tidak bisa kuliah di kampus pilihanmu. Soalnya waktu bapak sakit, kami harus mencairkan dana pendidikanmu. Tidak apa-apa Bu, kita harusnya bersyukur Bu. Aku dapat beasiswa di kampus yang sekarang. Kamu memang anak yang baik. Ibu doakan kamu selalu ya sayang. Aku sayang banget sama Ibu. Oh ya Bu, aku kan udah dapat pekerjaan sambilan di tempat kopi di sana. Wah, puji Tuhan. Iya Bu, tempatnya nggak jauh dari kampus. Lumayan Bu, gajinya bisa buat biaya hidup aku di sana. Jadi Ibu nggak usah keliling jualan kerupuk lagi ya Bu. Bu, aku sudah kehilangan Bapak. Aku nggak mau kehilangan Ibu. Ibu harus jaga kesehatan ya. Nanti aku kirimin uang buat Ibu ya. Ya sudah, iya. Yuk kita makan dulu. Kamu pasti akan rindu sama masakan ibu. Wah, sudah pasti itu Bu. Yuk, aku juga lagi lapar banget. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan sebuah keluarga yang percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimana ketika si ibu dengan berjuang, dengan gigih begitu ya. Ini kisah nyata ya. Dia bekerja jual kerupuk sampai malam gitu ya. Tapi satu hal, anaknya si Tika ini dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya bersyukur ya bisa kuliah gitu ya dengan beasiswa dan dia akan nyambi bekerja begitu ya. Gak malu-malu, kadang ada orang yang malu ya sambil bekerja begitu ya, tapi dia bekerja. Bahkan dia mengatakan nanti dia punya uang hasil bekerjanya dia bisa untuk kehidupan dia gitu ya, mencukupin apa yang menjadi kebutuhannya dan juga bisa dia berharap, ini belum terjadi ya, maksudnya dia berharap bisa memberikan uang kepada ibunya. Itu iman yang luar biasa. Iman percaya bahwa akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Tika ya, ketika dia sungguh bersandar pada Tuhan pasti Tuhan akan menolong. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini mungkin kita juga merasa bahwa hidup ini tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa, aduh saya ini orang yang paling malang di dunia ini. Kesusahan terus terjadi dalam hidup saya. Saya sudah berjuang, berusaha, tetapi kenapa sampai hari ini saya masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa mencukupkan kehidupan saya. Saya sudah berjuang sedemikian rupa terhadap sakit penyakit keluarga saya, bahkan mungkin diri saya. Sampai hari ini saya masih saja sakit.
Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Percayalah, bersandarlah kepada Tuhan di tengah segala situasi yang kita hadapi. Sekalipun itu situasi yang membuat kita sangat terpuruk. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada waktu Tuhan yang akan menolong kita. Asal kita terus berjuang di dalam Tuhan. Berusaha semaksimal mungkin kita bisa berusaha. Seperti dalam 1 Timotius pasal yang keempat dikatakan demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu, kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, di tengah kesulitan kita nggak tahu nanti tahun 23 apa yang akan kita hadapi. Kita dengar isu-isu akan terjadi krisis ekonomi, apalagi isu megatrust ya, gempa sekarang sedang terjadi di mana-mana. Bagaimana nanti sudah banyak orang yang khawatir, apalagi yang di Jakarta banyak gedung-gedung tinggi begitu ya. Banyak sekali orang yang tinggal di apartemen. Saya yakin pasti ketar-ketir begitu ya orang bilang ya. Nanti bagaimana? Sekarang terus diisukan gitu ya, didengungkan akan terjadi megatrust di Jakarta, di Jawa gitu, terutama Jakarta. Itu suatu hal yang sangat mengerikan. Bahkan kemarin saya baca di ada berita tahun berapa pernah Jakarta rata gitu ya, rata tanah semua gedung-gedung rumah-rumah waktu itu ya hancur. Terus tahun berapa lagi terjadi seperti hal yang sama. Kemudian diperhitungkan 400, kemudian dari tahun 1818 akan terjadi hal yang sama bahkan mengerikan. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi di ke depan kita. Tapi mari kita sebagai orang-orang percaya teruslah berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan berjuang, jangan putus asa. Ya, ketika kita bekerja, menghadapi penyakit, jangan putus asa. Tetaplah bersandar, berpegang kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, percaya pada Tuhan, dan kita akan mendengarkan sebuah pujian. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan.
Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara. Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman kan tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Amin.